menggunakan nama Jayabaya sebagai makna atas ramalan-ramalan tentang perubahan dan pergantian zaman menjadi lebih tepat sebatas judul atau penamaan, tanpa harus mengaitkannya dengan Sri Jayabaya yang menjadi raja di Kediri. Setelah penyatuan kembali antara Janggala dan Panjalu, kekuasaan yang merupakan estafet dari Airlangga saat kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Jayabaya mampu mencapai kejayaannya. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang pada tahun 1135, prasasti Talan pada tahun 1136, dan prasasti Jepun pada tahun 1144, serta Kakawin Baratayuda pada tahun 1157. Pada prasasti Hantang, atau biasa juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Janggala. Kemenangan Kediri atas Janggala ini disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa, sebagaimana yang dimaksud dalam pembuatan Kakawin Baratayuda oleh Empu Sendah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh. Selain Kakawin Mahabharata, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, kekuasaan kerajaan Panjalu diperkirakan mencakup wilayah seluruh Jawa serta beberapa pulau di Nusantara, dan mampu menandingi pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Berdasarkan sumber Tiongkok pada buku Chu Fanchi yang ditulis pada tahun 1178, Chou Jukua menerangkan bahwa di Kepulauan Asia Tenggara terdapat dua kerajaan yang sangat kuat dan kaya, yakni Sanfosi atau Sriwijaya dan Chopo atau Jawa. Di Jawa dia menemukan bahwa rakyatnya memeluk agama Buddha dan Hindu, sedangkan rakyat Sriwijaya memeluk Buddha. Pada masa itu wilayah Sriwijaya meliputi Pongfong atau Pahang, Toyanong atau Trengganu, Lingyasikia atau Langkasuka, Kelantan atau Kelantan, Koloan, wilayahnya masih belum diketahui, Ciloting atau Jelutong, Chiang Mai, wilayah tersebut juga masih belum diketahui, Patak atau Batak, Tan Maling atau Tambralingga di Ligor, Kialohi atau Grahi bagian utara semenanjung Malaysia, Palinfong, Palembang, Sinto atau Sunda, Lanwuli atau Lamuri di Aceh, dan Silan atau Kamboja. Dan berdasarkan sumber ini pula dikatakan bahwa beberapa wilayah kerajaan Sriwijaya ingin melepaskan diri, antara lain Kianpi atau Kampe di utara Sumatera, dan beberapa koloni di semenanjung Malaysia. Namun demikian, istilah Sanfosi yang digunakan pada tahun 1178 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan Dharmasraya. Sebab sebagaimana diberitakan dalam Pararaton, Raja Kertanegara dari Singasari disebutkan mengirim sebuah ekspedisi Pamalayu atau Pamalayu, dan kemudian menghadiahkan arca Amogapasa kepada Raja Melayu, Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa di Dharmasraya. Sebagaimana yang tertulis pula pada prasasti Padang Roco. Peristiwa ini kemudian juga dikaitkan dengan manuskrip yang terdapat pada prasasti Grahi. Begitu juga dengan Nagara Keratagama menguraikan tentang daerah jajahan Majapahit yang sudah tidak lagi menyebutkan nama Sriwijaya untuk kawasan yang sebelumnya merupakan kawasan Sriwijaya. Kronik Tiongkok yang berjudul Ling Wai Taita karya Chou Kufei menerangkan bahwasanya negeri paling kaya selain Tiongkok pada masa itu secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Buku ini kemudian dikutip oleh Zhao Rugua dalam karyanya yang berjudul Zhu Fanzi di tahun 1225 Masehi. Perihal kekayaan, kemakmuran, dan kekayaan kerajaan-kerajaan Nusantara sejak abad ke-6 hingga 12 Masehi. Berdasarkan apa yang direkam oleh Tiongkok dan India,
menunjukkan adanya peradaban yang setanding dengan masa-masa keemasan Tiongkok, Arab, dan Persia. Masa kejayaan Jawa di bawah Raja Jayabaya oleh tradisi lokal kerap pula disandingkan dengan kesaktian Jayabaya yang mampu menuliskan ramalan atau jangka Jayabaya. Namun demikian, ramalan-ramalan tentang pergantian zaman yang kerap dikatakan telah dibuat oleh Prabu Jayabaya sama sekali tidak didapati bukti yang otentik. Terlebih lagi terdapat perbedaan budaya kesusastraan di antara masa Raja Jayabaya dengan gaya kalimat pada tulisan ramalan Jayabaya. Adapun tentang nama ramalan atau jangka Jayabaya, nampaknya lebih tepat apabila diartikan secara etimologis, tanpa mengaitkannya dengan Raja Jayabaya sebagai yang membuatnya. Kata Jayabaya memiliki arti kemenangan atas bahaya, atau kejayaan saat melewati masa sulit dan berbahaya. Maka menggunakan nama Jayabaya sebagai makna atas ramalan-ramalan tentang perubahan dan pergantian zaman menjadi lebih tepat sebatas judul atau penamaan, tanpa harus mengaitkannya dengan Sri Jayabaya yang menjadi raja di Kediri. Betapa susahnya